Nah, materi olahraga kali ini salah satu nomor lempar di atletik, yaitu tolak peluru. Pasti sebagian besar sudah mengenalinya, tapi alangkah baiknya kita simak yuk penjelasan singkat materi tolak peluru ini. Olahraga tolak peluru disebut juga sebagai induk dari semua cabang olahraga, dan jadi olahraga paling tertua di dunia. Tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan meletakkan peluru atau bola besi bulat di antara leher dan bahu, kemudian melemparkannya sejauh mungkin dengan cara mendorong peluru dengan menggunakan satu tangan. Sebagai salah satu cabang olahraga yang dikompetisikan, tolak peluru memiliki sejarah dan aturan permainannya. Dikutip dari Sport Rec, olahraga tolak peluru diyakini sudah ada pada zaman Celtic kuno. Dalam cerita rakyat Skotlandia, kepala suku klan menggunakan tradisi meletakkan batu untuk mengetahui orang terkuat di sukunya dan mengirimkannya ke medan pertempuran. Tradisi tersebut dapat ditemukan dalam sebuah buku Irlandia berjudul Book of Leinster yang ditulis pada abad ke-12 dan menggambarkannya peristiwa Tailtean's Games yang diadakan di County Mayo, salah satu peristiwa yang termasuk dalam lempar batu. Tetapi seberapa jauh sejarah tradisi tersebut masih belum terbukti. Penggunaan bola besi sebagai peluru pertama kali digunakan oleh kelompok olahraga militer. Dilansir Encyclopedia Britannica tahun 2015, yang pertama kali menggunakan tembakan atau bola meriam sebagai pengganti batu secara kompetitif adalah kelompok olahraga militer di Inggris. Olahraga tolak peluru mulai dikompetisikan dalam Olimpiade pada tahun 1896. Berat peluru atau bola besi yang digunakan beragam, mulai dari 2,76 kg hingga 7,26 kg. Hal ini bergantung pada tingkatan usia serta gender atletnya. Ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus Anda kuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini, yaitu teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, dan teknik melakukan tolakan. Penjelasan masing-masing teknik tersebut dapat Anda simak berikut ini. Yang pertama, teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot cukup berat, yaitu antara 3 hingga 7 kg. Karenanya, Anda harus menguasai cara memegang peluru dengan benar agar jari tidak terluka atau bahkan patah. Yang kedua, ada teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, Anda harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang paling Anda sukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi Anda yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Yang ketiga adalah teknik menolak peluru. Selain teknik memegang peluru dan meletakkannya di leher, teknik melempar atau menolak peluru juga perlu diperhatikan agar menghasilkan lemparan sejauh mungkin. Berikut penjelasannya. Yang pertama, persiapan tolak peluru. Sikap tubuh terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudahkan menolak, kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpu di kaki kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang dengan siku membentuk 90 derajat, dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kedua, gerak tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Yang ketiga, akhir tolakan peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan,
Putar badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu lontarkan peluru dengan sudut dolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke arah posisi jatuhnya peluru. Dalam sejarahnya dikenal 3 gaya tolak peluru, yaitu gaya meluncur atau glide, gaya samping atau klasik, dan gaya berputar atau spin. Namun, hanya gaya meluncur dan gaya berputarlah yang masih tetap digunakan hingga saat ini. Memilih gaya tolak peluru yang paling sesuai dengan kemampuan atlet sangat penting dilakukan, karena akan mempengaruhi jauhnya lontaran peluru. Agar Anda menentukan gaya yang paling sesuai, simak penjelasan masing-masing gaya tersebut berikut ini. Yang pertama, gaya meluncur atau glide. Gaya meluncur atau glide merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Gaya ini sering disebut juga teknik O'Brien, sesuai nama penemunya, Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Meski demikian, gaya ini bukanlah gaya yang paling populer. Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melakukan lontaran. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkannya peluru. Yang kedua, gaya berputar atau spin. Gaya berputar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1972 oleh Alexander Baryshnikov, seorang atlet olahraga tolak peluru asal Rusia. Pada tahun tersebut, ia berhasil memecahkan rekor baru untuk nomor putra dengan jarak 22 meter. Ciri khas gaya spin adalah pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit, karena selain fokus pada tolakan, atlet juga harus menguasai teknik putaran dengan benar. Gaya ini hampir sama dengan gaya lempar cakram yang berputar dalam melakukan lemparan. Yang ketiga, ada gaya samping atau klasik. Gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Tidak seperti gaya lainnya, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi, pada saat melempar, atlet hanya menggunakan satu tangan. Setiap cabang olahraga tentu memiliki peraturan sendiri, termasuk tolak peluru. Ada 9 poin peraturan dalam cabang olahraga tolak peluru yang wajib ditaati para atlet. Yang pertama ada, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberikan waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Yang ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau tapping selama pertandingan. Yang keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolakkan dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kaki berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan atau 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Nah, itulah beberapa rangkuman singkat dari olahraga atletik nomor lempar, yaitu olahraga tolak peluru. Semoga kalian bisa paham dan mengerti dari materi kali ini ya. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan video-video berikutnya. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.